beberapa anak Mister pikir belum melakukan hal ini dengan baik. Ya. Nah, Mister sudah pernah simpulkan, mohon perhatikan. Mister pernah simpulkan ada 3 macam tanggung jawab ya, yang penting. Yang pertama, kita bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai ciptaan, kamu harus mengingat Dia, berbakti kepada Dia, menyembah Dia. Itu kita sudah sepakat ya. Lalu kita juga harus bertanggung jawab pada diri kita supaya diri kita tidak rusak. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjaga, memelihara diri kita ya. Tubuh itu boleh dipelihara tetapi tidak boleh diberhalakan. Ya, narsis sendiri ya. Bahkan di luar negeri ada yang menikah dengan diri sendiri. Dia merasa saking mencintai dirinya. Ya, itu aneh gitu loh. Dia nggak mau menikah dengan orang lain, tapi dia katanya menikah dengan diri sendiri. Dia buat pesta, lalu dia bilang kepada dirinya selamat hari pernikahan, begitu ya. Aneh manusia memang. Dan berikutnya bertanggung jawab kepada sesama, ya. Tahapan ini jangan pernah dibalik, ya. Jangan pernah dibalik. Allah dulu baru diri sendiri. Karena Allah itu sumber berkat. Kalau kamu sudah bisa bertanggung jawab pada dirimu, baru kamu bertanggung jawab pada sesama. Enggak mungkin kamu bisa bertanggung jawab pada sesama kalau dirimu enggak kamu bertanggung jawab. Coba. Aneh kan? Kamu disuruh mama untuk mandiin adik. Misalnya, Naomi, tugasmu adalah mandiin adik ya, misalnya. Iya mama, gitu. Lalu adiknya dimandiin, adiknya marah, kakak juga belum mandi loh. Kok mandiin saya gitu? Itu kan aneh. Adiknya bisa protes dong, kakak aja belum mandi. Nyuruh saya mandi gitu. Yaudah kita nggak usah mandi bareng-bareng gitu. Akhirnya ngerjain mama. Ya, jadi Naomi harus mandi dulu, jadi teladan, jadi contoh, baru bisa mandiin adiknya. Itu salah satu contoh. Ya, atau seperti orang tua yang menyuruh anaknya, nak nggak boleh merokok ya. Merokok itu tidak bagus untuk kesehatan katanya. Tapi papanya di rumah merokok. Dia bilang, nak tolong belikan rokok ke warung. Dalam hati anaknya, ini papa suruh saya nggak merokok, tapi dia merokok. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi. Saya coba deh satu gitu. Ya. Atau seperti seorang ayah yang mencuri dengan anaknya. Mencuri buah mangga Pak Haji. Lalu datang Pak Haji. Lihat seorang anak tersebut di atas pohon mangga, dia marah. Kamu mencuri manggaku ya? Maaf Pak Haji, dia bilang. Saya kasih tahu sama papamu ya. Dia bilang, kasih tahu aja Pak Haji, nggak apa-apa, orang papa di atas katanya. Ternyata papanya sama anaknya sama-sama di atas pohon mangga. Nah itu nggak bisa. Jadi harus bertanggung jawab pada diri sendiri dulu, baru bisa kepada sesama. Kamu nggak usah nasehatin orang dong yang kamu sendiri juga belum melakukan. Ya, misalnya kamu bilang, jangan bohong dong gitu. Bohong itu dosa, ternyata kamu bohong. Ya, tahapan itu nggak boleh nak dilangkahi ya, nggak boleh tanggung jawab kepada sesama dulu, baru kepada Allah. Nggak boleh, Allah dulu, diri sendiri dan sesama. Nah, ini pengantar dari materi ini. Nah, sekarang Mister mau ngomong nih masalah PTS. Wah, ini Mister mau marah, nggak tahu marah kepada siapa ya kan? Masa kepada rumput yang bergoyang ya kan? Marah kepada siswa, kasihan. Ya kan? Ya Mister marah sama modul aja deh. Modul, kenapa kamu nggak bisa bantu siswa jawab soal? Ya kan? Mister marah sama modul aja. Kenapa kamu nggak suruh siswa baca kamu? Aneh ini siswa, Mister lihat. Sudah dikasih artikel. Dengarkan semua ini. Ini untuk kalian semua yang bisa jawab. Banyak di sini nilainya 100. Good, very good. Tetapi ternyata ada yang nilainya, udah kacau ditambah balau. Itu Mister geleng-geleng.
Mister nggak tahu gimana cara dia belajar. Dia nggak bertanggung jawab banget untuk tugasnya. Sudah ada artikel kan Mister buat. Tinggal baca kan. Tinggal baca artikel itu, udah jawab soalnya. Ternyata ada siswa yang menjawab soal PTS dengan logikanya, tapi salah. Kalau logikanya benar nggak masalah, ini lo udah logikanya salah, cara belajar salah. Kamu pikir Mister itu ngetik artikel itu bisa tinggal pindahin? Enggak, Mister itu harus ringkas lagi dari modul yang begitu banyak, Mister ringkas. Supaya siswa itu mudah menjawab soal. Enggak taunya, aduh my God. Bisa salah kayak gitu jawabnya. Ini yang matikan kamera aktifkan dulu. Mister mau ngomong, mau lihat kamu. Kamu dengarkan Mister enggak ini? Mister enggak sebut nama ya. Bagi yang merasa kamu tuh bertobat, cara belajarmu salah. Oke, di bawah KKM juga ada di sini. Sudah cek belum? Mister sudah koreksi loh. Coba lihat di LMS, sudah ada nilainya kan? Mana nih yang masih mati kamera ini? Oke, yang nggak bisa nge-lag, oke, it's okay. Ya sekarang Mister bahas secara singkat saja. Mengenai makna dosa kan sudah tahu, ya kan? Masa itu nggak tahu makna dosa, makna pertobatan, ya kan? Proses berbalik kepada Allah. Itu harus ingat, pengampunan, orang dibebaskan dari dosa, dari kesalahan, itu pengampunan, keselamatan. Apa proses Allah mengubah posisi manusia yang berdosa kan? Untuk masuk hidup yang kekal, itu diingat. Nah, kalau ada ayat disuruh baca, itu dibaca, jangan jawabnya aneh. Kamu jawabnya ngarang tapi salah. Seperti Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, di situ sebenarnya yang kita lakukan supaya kita selamat adalah beriman. Mendapatkan anugerah dan beriman. Ada yang berusaha jawabnya panjang, lebar, luas, dalam, tapi salah semua. Gimana itu? Dia pikir dengan kemampuan saya menjawab panjang, luar dalam. Luas lebar begitu, Mr. Ronald mabuk bacanya, akhirnya dicentang benar gitu. Oh sorry. Aduh Tuhan Yesus. Lalu baptisan itu sebagai tanda pertobatan, diingat nak. Ya, baptisan itu tanda pertobatan. Itu harus diingat. Ya, kamu melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ada yang mengucap syukur, oke, Mister benerin dah. Tapi yang Mister paling greget ini, kalian ingat nggak sejarah dosa yang pertama dan yang kedua? Itu ada yang salah loh. Kok bisa gitu loh? Mister itu kaget loh. Mister udah sampaikan ini berminggu-minggu loh. Mister tuh hampir pingsan jawab apa dia jawab. Lihat, sorry kan digagap Mister kan. Sampai mau pingsan melihat jawaban mereka. Beberapa anak itu, oh my God. Ini Mister gak tahu waktu belajar itu dia kemana. Dia menghilang. Apakah dia waktu itu matikan kamera? Seolah-olah ada tapi dia sedang di dapur atau di mana ke, atau sedang di kolam renang ya kan. Masa dia nggak bisa jawab? Oh Marvel kasih centang tuh. Makasih Marvel. Nggak bisa jawab itu loh, aneh ya kan. Mister lihat sebagian besar teman-teman bisa jawab, tapi ada yang nggak bisa jawab. Masa sejarah dosa yang pertama dan yang kedua dia tidak tahu. Ada yang jawab kayak gini, sejarah dosa yang pertama itu terjadi di bumi, dalam peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oh mantap, ya kan. Yang kedua, sejarah dosa yang kedua terjadi di padang gurun, waktu Kain membunuh Habel. Kapan Mister ajarkan Kain dengan Habel? Kamu belajar dari mana? Guru sekolah minggu siapa ngajarin itu? Oh my God. Mister sampaikan sekarang, tolong jangan salah. Mungkin nanti keluar lagi nih, mungkin ya di akhir semester di soal pas. Karena banyak yang salah. Tolong diingat itu, sejarah dosa, Mister tidak bilang tempat.
Kalau tempat misalnya sejarah dosa yang pertama dan yang kedua di bumi adalah baru bisa Adam dan Hawa, yang kedua Kain. Misalkan bilang sejarah dosa yang pertama dan yang kedua terjadi di mana, dalam peristiwa apa, kan gitu. Berarti yang pertama ingat, dalam peristiwa kejatuhan Lucifer ke dalam dosa itu, ingat itu. Dia yang pertama itu. Di mana? Di sorga. Bagaimana prosesnya? Dibuang dia dari sorga. Ya kan? Ada yang bilang dibuang ke bumi, ada yang bilang dibuang ke dunia gelap, macam-macam lah. Setelah itu yang kedua terjadi di bumi. Karena Lucifer menggoda manusia, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Ingat itu ya. Dengar nggak ini? Ya, tolong jangan salah lagi. Itu diingat di sini sampai mati. Ya, kalau bisa sampai mati ya, sampai pikun juga masih ingat sejarah dosa yang pertama itu di surga, titikku. Yang kedua di bumi, titikku. Gitu, ajarin sama cucumu nanti. Jangan nanti seminggu ke depan sudah lupa lagi. Untuk apa kita belajar? Ya kan stres Mister melihat baca jawaban siswa. Oh my God. Mister mau jerit kemana ini? Gemetar itu Mister mengkoreksinya. Aduh Tuhan Yesus, masa ini sudah berapa kali saya jelaskan masih nggak tahu. Iblis tersinggung, dia marah iblis itu. Saya juara 1 loh, kenapa gak buat juara 2? Nggak masuk juara lagi. Iblis marah dia nanti iblis. Oh saya itu juara 1 loh. Sejarah pertama dosa loh, kok nggak ditulis? Ini siswa ini memang gitu. Nanti kamu didatangi malam-malam lagi karena dia marah. Ya minta maaf sama setan itu. Setan itu juara 1 dia ya dalam sejarah awal mulanya dosa. Jangan di aneh-aneh itu ya. Aduh Mister tolong lain kali itu kayak gitu jangan, itu dasar banget gitu. Please deh, please. Aduh. Ya itu dia ya terkait dengan sejarah dosa itu. Tolong jangan dilupakan. Please, 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 please. Terus masalah sikap kepada Tuhan, membangun hubungan kepada Tuhan, kepada diri sendiri untuk kudus, kepada sesama ada jawaban yang sama. Semua sama jawabannya. Oh my God, ini kok dia menggunakan logikanya tapi mubazir. Usahakan kalau pertanyaannya beda, jawabannya beda. Ya, jangan pertanyaannya beda, jawabannya sama. Jadi kalau guru itu nggak mungkin minta jawaban sama, nggak mungkin. Serius, nggak mungkin dia minta jawaban yang sama. Soalnya aja beda kok. Makanya kamu harus cerdik. Kalau pertanyaannya beda, soal jawabannya dibedain, gitu ya. Kan itu kan melatih cara berpikir. Kamu harus gunakan pikiranmu untuk memberi jawaban kan. Itu juga latihan ya. Misal kasih tahu sekarang ya, lain kali kalau pertanyaannya beda, jawabannya jangan sama. Rata-rata Mister kurang itu, Mister kurang, misalnya bisa -setengah. Pasti Mister lakukan itu. Nggak mau Mister kasih nilai full. Kalau ada full mungkin kelewatan itu. Tapi perasaan Mister setiap jawaban yang sama, misalnya nomor 14 dan 15 jawabannya sama. Wih, pertanyaannya beda. Ya kan hebatlah dia. Aduh, ini siswa. Ini pelajaran ya nak. Nah ini juga bagian dari tanggung jawab. Kamu diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan PTS dengan baik. Mengapa kamu sia-siakan? Yang pertama kamu sia-siakan dengan kamu tidak belajar. Sudah ada artikel panjang begitu, sudah tinggal baca, tapi tidak dibaca. Bahkan ada siswa yang menurut Mister, dia hampir 80% menjawab dengan logika. Padahal sudah jelas jawabannya semua ada di artikel. Kurang apa lagi yuk? Berarti dia nggak tahu cara belajar dengan baik. Oke, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Itu ya, Mister kali ini ngomongnya agak sedikit berapi-api karena darah Mister lagi mendidih ini melihat jawaban siswa
Beberapa ya, tapi banyak juga yang bagus. Terima kasih ya. Yang bagus-bagus, yang 100-100 itu Mister nggak tahu apakah kamu jujur atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu ya. Bagi yang nggak jujur, ya kamu minta ampun sama Tuhan lah. Mister nggak mau pembelajaran agama ini adalah kesempatan untuk kamu jatuh dalam dosa. Itu salah besar. Ya, Mister nggak tahu siapa itu. Kalaupun ada yang pakai WhatsApp, ya, Hai guys, tolong dong, bantu dong jawaban nomor 1 sampai 15, mantap ya kan? Nanti setelah itu kirim nomor rekeningmu, nanti saya kirim uang jajanmu untuk beli es krim, mantap ya kan? Nggak tahu barangkali ada yang kayak gitu ya, udahlah urusan kamu dengan Tuhan. Ya minta Mister kamu bertobat, ya minta ampun ya. Bagi Mister nilai itu bukan nomor 1. Tapi karaktermu, kejujuranmu itu nomor 1. Oke, jadi kamu yang melakukan doa pengampunan kepada Tuhan kalau ada kecurangan. Tapi yang tidak curang, 4 jempol buat kamu. 2 jempol nggak kelihatan ya. 4 jempol untuk kamu, 2 jempol di atas, 2 jempol di bawah, tapi nggak kelihatan. Oke, itu menunjukkan kamu keren. Oke, untuk berikutnya, Mister ingin kamu melakukan refleksi pribadi. Ya, melakukan refleksi pribadi, Mister akan Mister akan biarkan kalian bekerja untuk menjawab pertanyaan yang Mister siapkan. Oke, yang matikan kamera bisa aktifkan biar Mister tahu bahwa kamu dengarkan Mister. Mister kasih kalian durasi 30 menit memikirkannya. Oke, Marvel aktif. Valerie, kameranya bisa nak horizon. Kimi, Grady kenapa kameranya? Di chat apa private Mister udah saya kasih tahu Mister. Oh sudah tadi ya. Oke lah, oke. Berarti ada masalah ya. Baik, berarti aktif semua ya. Ya, saat mengerjakan boleh off cam, nggak apa-apa. Tapi tolong dikerjakan, dikumpulkan sekarang ya. Oh, yang ke toilet nanti dulu, Kelvin nanti dulu. Ini Mister mau jelaskan tugasnya, kamu ke toilet. Nanti kamu kembali tanya, Mister tugasnya apa? Ya, dengar dulu, jangan ke toilet dulu. Oke, ini tugasnya ya. Ini refleksi pribadi nggak susah kok. Ini terkait dengan dirimu, ya. Jawab jujur. Sebentar, mana dia? Tolong jangan jawab ngarang-ngarang, jawab aja sejujurnya. Ya, ini dia. Oke, Mister minta refleksi pribadi ini. Refleksi pribadi mengenai tanggung jawab. Ya, minggu depan kita akan berbincang-bincang tentang ini, ya, supaya kamu semakin bersemangat dalam menerapkan tanggung jawabmu ya. Ini dia ya, ada 5 pertanyaan. Apa itu tanggung jawab? Tolong jelaskan sesuai dengan pendapatmu. Apa tanggung jawab? 2, apa tanggung jawab yang paling kamu tidak suka untuk dikerjakan? Jujur ya, jujur, jangan bohong-bohong ya. Jangan ngarang-ngarang, jujur aja. Tanggung jawab itu banyak, mungkin di rumah, di tempat ibadah, di sekolah, di mana aja. Silahkan kamu menanggapi di mana aja, sebanyak-banyaknya boleh. 3, apa tanggung jawab yang paling kamu suka untuk dikerjakan? Beri alasan ya, tetap ya. 4, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi tanggung jawab yang kamu tidak suka? Yang namanya tanggung jawab itu kewajiban. Ya. Dan kamu tidak suka, apa yang kamu lakukan? 5, apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan tanggung jawab yang kamu suka? Oke, silakan di screenshot, Mister akan stop share. Silakan di screenshot. Ini tugas personal. Begitu kamu selesai mengerjakannya, langsung kamu kirim ke LMS. Mister sudah, Kenas main foto-foto, berarti Mister Ronald ikut dong di foto. Enggak ya. Oh, khusus Mister Ronald dialihkan sedikit ya kan, tidak usah kena. Oke. 30 menit
waktu kalian mengerjakannya tolong direnungkan dan dijelaskan semua ya. Jangan singkat padat dan tidak jelas. Dijelaskan semua berdasarkan hati nurani kalian. Ya, Mister ingin tahu sejauh mana tanggung jawabmu di rumah maupun di mana-mana. Oke, sudah di screenshot ya. Oke, di LMS itu sudah ada Word-nya. Boleh langsung di-download saja di Word itu. Tinggal kamu kasih nama kelas, langsung kamu isi dalam bentuk penjelasan, langsung kirim lagi. Ya, Mister harap semuanya bisa menggunakan Word. Kalau nggak pakai Word, karena dia HP boleh pakai Note di HP ya. Silahkan. Ada pertanyaan sebelum Mister tugaskan? Mister, Yes. bisa pakai PDF ininya, sennya. Pakai PDF? Ya, Mister. Boleh pakai PDF. Langsung dijawab saja. Ya, langsung dijawab saja, Nak. Biar nggak kamu kebanyakan waktu untuk menyalin pertanyaannya lagi. Ada lagi Ya, pertanyaan? Waktumu lumayan, jadi tolong tidak keburu-buru. Ya, bisa menjawab seluas-luasnya, kayak mencurahkan isi hati juga boleh. Karena ini sifatnya refleksi ya. Nanti Mister akan lihat di mana kamu kesulitan. Barangkali ada solusi. Kita akan bahas minggu depan supaya kamu lebih maju bangkit gitu loh. Ini nanti di akhir semester sama lagi kasusnya. Nggak mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya. Oke, thank you. Tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan stop share ya. Baik, sudah jelas ya. Oke. Silakan kerjakan, durasi kalian sudah berjalan ternyata. Kamu punya durasi hanya 28 menit lagi. Ya. Oh, 28 menit. 26 deh, 26. 2 menit nanti kita penutup ya. Oke, thank you. Selamat mengerjakan, jawab dengan hati nurani ya. Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan di open kameranya langsung ya. Yuk senyum dong, jangan seperti ditekan seperti itu. Yuk, silakan open cam-nya. Kesia, wih murung sekali loh. Senyum dong nak. Jangan terlalu tegang sekali. Dinikmati, disyukuri, dijalani. Ayo silakan semuanya open cam. Yang posisi kameranya tidak sesuai standar, silakan diperbaiki. Yang cuman belahan rambutnya lah, yang hanya hidungnya kelihatan, yang matanya, cuman rambutnya, tolong diperbaiki. Yuk 1, 2, 3. Ayo Kimi, Harrison. Silakan open cam-nya. Jangan tegang sekali, Mister takut dari sini. Senyum dikit. Wih, itu Ibu Ketua. Nah, nanti akan ada saatnya dia akan memandu kita bergerak ya. Itu termasuk dari bagian teks prosedur itu. Kiri, kanan gitu ya. Itu bagian dari teks prosedur. Jadi dia nanti menyampaikan langkah-langkahnya, kita mempraktekkan. Setuju? Ya, semua setuju. Siapkan gerakannya Naomi ya. Mister siapkan musiknya. Kiri, kanan. Itu bagian dari teks prosedur. Tidak selamanya teks prosedur. Kalau itu namanya pramuka, Miss. Kiri kanan Kalau kita mempraktekkan, dia menjadi teks prosedur. Tidak masalah, main alat musik bagian dari teks prosedur, memainkan. Itu bukan bahasa Indonesia, tapi kesenian. Jadi enggak masalah. Jadi nanti siap-siap.
Saya masuk tadi ke sini kok ceria sekali Bu ketua sana gitu. Itu bagus. Yang lainnya senyum gitu. Ini perbaiki posisi kameranya, doh. Coba lihat foto kalian di sana. Oke, Marvel Miss sudah tahu. Kimi silakan open cam-nya. Oke. Wina, hati-hati jangan sampai kamu jadi ketiduran nanti ya. Itu posisi bantal enak sekali soalnya. Oke. Baik. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Leo pimpin doa. Ya. Pimpin doa. Ayo Leo pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran. Berkati kami agar dapat mengerti isi pelajaran dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Leo sudah pimpin doa untuk kita hari ini. Baik, anak-anak, Miss akan absen per tanggal 7 Oktober ya, 2021. Brilia, Hadir, Miss. Kesia, wih jangan ditegak, senyum Kesia. Ah, gitu dong nak. David, kan Leo. Ya. Rena, Hadir, Miss. Excel, Hadir, Miss. Federica, Hadir, Miss. Harrison, Hadir. Ide bagus. Karni, ada? Hadir, Miss. Lalu Kelvin, Hadir. Marvel, Hadir, Miss. oke. Grady, Hadir. Naomi, Hadir, Miss. Kenneth, Kimberly, Kimi, Hadir, Miss. Valerie Brina, Hadir, Miss. Queen, Hadir, Miss. Ami, Hadir, Miss. Wina. Hadir, Miss. Oke, baik, semuanya hadir ya. Baik, anak-anak sudah dengar, sudah membaca pengumuman dari Miss Tiur lewat wali kelas? Sudah? Baik. Hari ini kita akan mengadakan remedial bagi anak-anak yang tidak tuntas PTS ya. Bagi anak-anak yang tidak tuntas PTS. Miss akan bacakan nama-nama anak-anak yang tidak tuntas PTS, silakan didengarkan. Kalau ada nanti yang berbeda dengan yang sudah Miss buat di LMS, tolong konfirmasi ke Miss Tiur ya. Takutnya ada kesilapan dan lain sebagainya. Baik, yang remedial ada Brina, Kesia, David, selanjutnya Excel, Harrison, Ida Bagus Putra. Oke. Lalu Kelvin, Marvel, Grady, Kenneth, Valerie, yang terakhir Wina. Oke, nama-nama berikut adalah nama-nama anak yang tidak tuntas. Sekali lagi Miss bacakan: Wina, Valerie, Kenneth, Grady, Marvel, Kelvin, Ida Bagus Putra, Harrison, Excel, David, Kesia,
Brilia. Oke, nama anak-anak tersebut silakan kalian buka LMS Tunas Daud, lalu lihat di bagian remedial PTS. Silakan dikerjakan PTS sampai akhir pembelajaran ini sudah harus dikumpul ya. Sudah harus dikumpul ke LMS Tunas Daud, kirim dalam bentuk PDF supaya Miss Tiur bisa koreksi. Paham? Harus dikumpul paling lambat nanti jam 11.40. Walaupun Miss buat di sana lewat jam 12 lah ya. Lewat dari situ Miss anggap kamu tidak tuntas lagi, dan maaf kalau nanti di sana di rapotmu kamu tidak tuntas, oke? Ya, mungkin ada lagi. Oh, ada yang bertanya ini. Miss, saya ikut remedial juga. Brina. Nama panjangnya siapa, Nak? Valeri Brina Kusuma. Enggak, yang ikut remedial itu Valerie Queen. Tadi soalnya saya dengar. Iya, sama-sama Valerie kalian ya. Tapi yang remedial itu Valerie Queen. Oke? Baik, silakan semuanya lihat di LMS Tunas Daud. Yang remedial boleh off kamera supaya kalian fokus pengerjaan remedialnya. Oke, yang tidak remedial dengarkan Miss Tiur. Oke, selamat untuk Anda yang tidak remedial. Miss berharap ke depannya kalian tuntas. Iya, Karni? Enggak, Miss. Oh, kamu tidak mau bertanya? Enggak. Oke. Nah, anak-anak yang tuntas, kalian silakan lihat LMS Tunas Daud. Di sana ada tugas teks prosedur. Tapi sebelum Anda lihat ke sana, dengarkan Miss Tiur terlebih dahulu. Jadi kita sudah mempelajari mengenai teks prosedur, benar ya? Dan kita sudah membahas mengenai 3 contoh teks prosedur. Miss tidak perlu ingatkan, seharusnya anak-anak sudah ingat. 3 contoh teks prosedur. Nah, anak-anak silakan kalian cari. Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari majalah, dari mana saja boleh. 3 contoh. Jadi masing-masing jenis memiliki 1 contohnya. Oke? Kan ada 3 jenis. Jadi ketiga ini memiliki 1 contoh teks prosedur yang kalian cari dari mana saja. Dengan catatan kalian harus melampirkan atau menuliskan sumber pengambilan. Kalau kamu ambil dari internet, silakan cantumkan linknya. Paham? Kalau dari koran, sampaikan koran apa, terbitan tanggal berapa. Paham? Jadi kalau misalnya cari di internet gitu, Link. kasih linknya, Iya, bukan kalau di copy paste itu. Copy paste, apanya yang di copy paste? Itu aja, teks prosedur. Iya, dengarkan Miss Tiur. Anak-anak, Miss tidak menyuruh anak-anak untuk mengubah ya. Apa yang ada di internet itu seperti itu kamu kopas teks prosedurnya. Jangan sampai nanti kalian kopas sama alamat-alamat. Contohnya kan biasanya ada iklan-iklan itu. Jangan dikopas itunya. Teks prosedurnya yang dikopas ya. Paham? Jangan diubah apapun. Nanti itu akan berhubungan pada pembelajaran kita selanjutnya. Paham? Oke, silakan boleh dicari sekarang, dikerjakan. Jangan lupa dikirim ke LMS Tunas Daud dalam bentuk PDF ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada ya. Kalau ambil di PowerPoint-nya Miss Tiur? Oh, tidak bisa. Jangan. Miss bilang tadi buku, majalah. Tapi jangan diambil dari buku mata pelajaran kita ya. Dari internet boleh. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti baik anak-anak yang remedial sama pengerjaan tugas silakan
Boleh chat ke Miss atau langsung komunikasi. Baik, anak-anak, halo selamat siang. Anak-anakku kelas 7C, apa kabar semuanya? Miss Yani harap dalam keadaan sehat ya. Bisa dengar suara Miss Yani ya anak-anak. Tahan 1 jam lagi ya, di jam terakhir ini untuk pelajaran IPA. Baik, silakan open kamera karena Miss Yani ingin melihat wajah anak-anakku di kelas 7C ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Masih tetap semangat ya, walaupun jam terakhir ya anak-anak ya. Oke, silakan open kamera. Halo Naomi, Grady, Harrison, Karni, Leo, Valerie, Kimi, halo. Selamat siang. Iya, terima kasih sudah open kamera. Oke, Naomi. Ada kendala dengan kameranya? Iya. Bisa dengar suara Miss Yani ya, Naomi ya. Oke ya. Oke, untuk Kimi juga. Bisa dengar suara Miss Yani untuk Kimi? Halo, beri reaction thumbs up Kimi. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Miss Yani minta kesediaan dari Grady akan pimpin kita dalam doa. Silakan Grady. Oke, Oke. teman-teman dan Miss Yani, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan belajar IPA. Tolong berkati agar selama pembelajaran kami bisa belajar dengan baik dan tidak ada yang error. Agar saat kami menyelesaikan pembelajaran hari ini, kami bisa mengingat semua yang dipelajari ya Bapak. Terima kasih. Tolong berkati juga untuk Miss Yani yang mengajar agar Miss Yani juga tidak error, agar kami semua saat pembelajaran tidak ada gangguan ya Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Grady, berdoa untuk Miss Yani, berdoa untuk kita semua. Terima kasih Nak ya, luar biasa. Baik, Miss Yani absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa anak-anakku tolong unmute ya, kemudian jawab hadir pada saat namanya dipanggil ya. Kelas 7C Berlia. Hadir, Miss. Ya, kemudian Kesia. Ya, selanjutnya David Leonardo. Hadir. Ya, Irena Kalisa Nugroho. Hadir, Miss. Ya, Excel Ardin Subroto. Hadir, Miss. Oke, Federica Anastasia. Hadir, Miss. Ya, Harrison Valen Wongso. Oke, Ida Bagus Putra, Winayaka Nareswara. Hadir, Miss. Ya, Nathan Karni. Hadir, Miss. Ya, Calvin Nathan Wijaya. Hadir, Miss. Yap, Marvel Davidson. Halo Marvel. Tidak hadir Marvel. Oke, kita lanjutkan Grady. Hadir. Yep. Naomi Angelim Suwono. Hadir, Miss. Ya. Kenneth Sri Bintang Susila. Hadir, Miss. Ya. Sifra Kimberly. Hadir, Miss. Ya. Valerie Quinn. Hadir, Miss. Ya. Valerie Brina. Hadir, Miss. Iya. Amy, halo Amy. Hadir, Miss. Ya. Wina. Hadir, Miss. Ya, mantap. Luar biasa ya anak kelas 7C. Kita sudah absen. Oke, anak-anak hari ini kita mau ngapain? Aduh, Miss Yani harap anak-anakku tetap semangat ya. Miss Yani ada latihan soal nih. Kita mau lihat ada 15 soal. Ya. Untuk 15 soal ini
Di sini mau kasih pilihan dulu nih buat anak-anak. Anak-anak ingin mengerjakannya secara langsung di LMS Tunas Daud ataukah menjawab secara lisan? Maksudnya yang lisan maksudnya kayak gimana? Maksudnya nanti Miss Yani beri pertanyaan secara lisan dari pertanyaan ini. Di LMS Miss ada. Yani. Mantap. Wih, mantap. Luar biasa langsung beri pilihan di LMS saja, Miss. Oke, baiklah. Setuju anak-anak di LMS kita kerjakan? Manggut-manggut nih. Semangat ya. Baik, silahkan login LMS Tunas Daud. Sudah, Miss. Oke, sudah. Baik, tunggu sebentar. Miss Yani share screen terlebih dahulu ya. Baik, sudah terlihat. Apabila anak-anak sudah login, silahkan klik bagian klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, muncul tampilan berikut. Anak-anakku lihat latihan soal 3, klasifikasi materi. Diklik, ada filenya dalam bentuk Word ya. Silahkan anak-anakku lihat, boleh langsung mengerjakannya pada file tersebut dengan cara memberikan tanda merah atau warna yang lainnya untuk jawaban yang benar. Ya, kalau sudah selesai, ingat dikumpulkan. Klik bagian tambahkan pengajuan supaya tugas anak-anakku terkumpul. Ya, jadi Miss ini beri contoh dulu nih. Misalkan nih sudah dibuka. Oke. Oh, maaf. Kenapa Miss Yani nggak beri nama di sini? Sorry ya. Baik, anak-anakku bisa tambahkan ya nama, kemudian kelas. Nah, misalkan nih, nomor 1. Saya mau menjawab untuk nomor 1 ini adalah A, misalkan. Anak-anakku boleh beri warna untuk jawaban yang benar. Oke, sudah. Ya, atau mau warna yang lain, boleh. Mau pakai warna kuning, boleh. Atau warna biru juga boleh. Ya, asalkan untuk jawabannya warnanya berbeda dari pilihan yang lainnya. Ya, oke ya, bisa dipahami anak-anak? Siap? Miss, Iya nak. ini boleh lihat modulnya enggak? Boleh. Silahkan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Silahkan mengerjakannya anak-anak ya. Untuk hari ini kita selesaikan untuk pekerjaan sekolah yang ada di LMS Tunas Daud, yaitu aktivitas yang ketiga, latihan soal yang ketiga. Ya, semangat, Tuhan memberkati.